Aku adalah Om Jin dari Timur Tengah. Yakin lo mau dipanggil Om? Yang enggak lah. Hello guys, welcome back to Jin Podcast Junior. Ica, Neno. Podcastan. Ih, seneng banget. Kenapa sih? lu bilang seneng di mulut lu. Padahal gue tahu banget hati lu tuh sebenarnya lagi muram durja. Kenapa? Iya lagi. Kok lu berduaan doang sih yang tahu satu sama Lu lain? sih nggak tahu. Gue kemarin kurang baru- cewek lo. Mentang gue datang ke sini telat. Enggak. Kenapa? Dari kemarin dia tuh ngeluh-ngeluh mulu. Ih, kapan sih Neno nggak ngeluh-ngeluh? Dia ngeluhnya specifically itu gara-gara pindahan Cong. Capek Oh, banget iya, gue bener. Gua abis aja pindahan kemarin rumah. kan gue sempet main ke rumah lu itu kan Nen. Itu aja. Ya walaupun terlihat hanya Kai yang bekerja. Neno juga ikut capek terlihatnya. Aduh, Kenapa iya. tuh, Nen? Abis itu abis capek pindahan tuh gue sakit terus nggak sembuh-sembuh. Aduh. Ih. Tapi lu udah usaha menyembuhkan dengan obat-obatan. Udah, tetap aja udah minum obat tapi kok nggak sembuh-sembuh ya Gue guys. tahu. Itu tuh sebenarnya yang sakit tuh bukan fisik lu Cong. Iya. Apa tuh? Tapi Hati lu. kejiwaan lu. Kalau itu mah itu Dari dari dulu dari ya? lama. Dari lahir udah gila. Kok bangga terdengarnya. Enggak, tapi emang di dalam tubuh yang sehat, Sehat. Asik. Terdapat jiwa yang sakit. Sehat juga Sehat. dong. Jadi yang pertama lo harus sembuhin Iya. itu Adalah sebenarnya jiwa, ya? jiwa lo. Iya. Anjir, Iya gue kan? jadi Karena kalau jiwa lo kena, otomatis ke badan-badan lo juga kena, Nen. asli. Terus lama-lama lo jadi ODGJ deh. Itu Ngeri ya, contohnya sebelah lo, Nen. gue jadi inget kemarin kita di di cek tarot di ramal pakai kartu tarot katanya gue harus healing nih Cong. Ya kan. Exactly. Lu sih. Tapi gue nggak ada maksudnya aduh kalau healing nih kan anak-anak habis liburan terus sekarang tuh mereka sekolah jadi gue nggak punya waktu yang lama buat healing terus gue pusing mau healing kemana. Sebenarnya ya Cong, yang namanya healing itu, Iya. itu kan setiap orang tuh beda-beda. Betul. Lo mungkin ngebayangin healing tuh harus Keluar liburan negeri. 7 hari 7 malam. Wow, healing apa Anjay. kawinan? Ke Switzerland, Iya, ya atau kan? lo bertapa di Gunung Kawi. Atau lu Serem pulang-pulang pesugihan. lu masuk sekolah teologi ya. Wah, anjir. Gila, itu lu banget, Cong. Tapi sebenarnya healing itu bentuknya dan lu bisa dapet tuh dari banyak sumber gitu. Betul. Kayak misalkan Setuju deh sama kalau kamu. menurut gue, Nah, kalau healing lu? gue adalah semakin gue menginjak usia ini gitu kan. Gue usia berapa tuh kalau boleh tahu? 60. Enggak, 30 something. Gue tuh ngerasanya tuh kayak gila, healing gue tuh tidur. Gue kayak nggak perlu pergi kemana-mana, yang penting gue tidur cukup atau nggak tidur gue berlebihan jamnya. Gue ngerasa tuh healing buat gue. Jadi Itu udah cukup menyembuhkan udah. apa penyakit-penyakit Iya, di karena hidup selain lo penyakit, gitu ya. badan-badan gue yang pegel-pegel, pala pusing gue tuh hilang semua dengan tidur itu Jadi aja. simple sebenarnya Simple ya. sebenarnya. Bener juga sih. Kalau gue itu Ih, ya nggak ada yang nanya. Ih, parah banget. Iya, kalau lu gimana, Cong? Gue pulang aja deh. Sebel. Tapi iya sih. Dulu waktu gue masih muda belia. Wow, sekarang udah selalu tua. ya. Selalu flashbacknya tuh ke zaman-zaman Iya. muda gitu. Kenapa sih? Kayak udah lama banget gitu ya masa mudanya. Waktu zaman dulu tuh gue healing itu adalah harus ketemu orang lain. Wow. Harus rame-rame, gue harus party, Anaknya gue harus extrovert banget joget, ya. harus keluar uang banyak. harus nongkrong, pokoknya harus rame lah gitu. Social butterfly nih. Tapi kalau makin kesini tuh gue kayak malah pengennya tuh ya yang seclude aja. Inner circle ya. Apa sih secluded? Secluded. Nah. Jadi kayak gue bisa punya me time, entah gue ke salon, Iya. spa, All pokoknya day ya. sendirian. Sampai lo pamer-pamerin kuku-kuku lo di sosmed, itu dia lagi healing nih. Lagi healing. Ternyata lo kalau ngelihat dia posting-posting ini lagi terguncang dia. Iya. Tapi nih kalau misalkan gue ngikutin cara healingnya Junior yang which is tidur gitu ya. Aduh gue ada bocil Nah lagi itu. di rumah. Ya kan? Kalau ke spa kenapa? Kalau ke spa ya tetap aja harus ninggal Enggak, bocil. Neno tuh Gimana kalau ya spa caranya? takut dia, Apa tiba-tiba tuh? minta spanya yang plus. Nyaman. Iya, aku pokoknya mau happy ending. Aduh bahaya. Takut. Iya makanya gue Jangan tuh pengennya sampai, Nen. bisa healing tapi tetap bawa si bocil-bocil ini gimana ya? Oh, jadi mom happy,
kids Kids also also happy. Sama happy. bapaknya juga happy. Happy. Kan tulang punggungnya, Beb. Betul. Lu kan tulang rusuk nih. Kalau lo tulang babi. kirain tulang lunak. Loh, lu gimana sih? Kayak baru temenan aja. Gue tahu Apa caranya tuh? biar semuanya di keluarga lo tuh bisa happy, termasuk Terjawab. gue dan Junior juga karena gue Iya. juga bisa ngikut. Iya kan? Iya kan? Heeh, Kemana berarti lu harus ya? ke Sabta Villa Ubud by Om Kara Experience. Hey, para anak-anak Om Kara nggak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan dong, guys. Wah, gila. Hari ini tuh kita kayak punya 100.000 kita kayak penonton. podcast yang udah terkenal yang kalau syuting tuh kayak banyak banget yang nonton Ada viewersnya gitu. ya. Kan? Gila. Tapi bener banget ini kalau kalian lihat ini semoga jadi beneran ya. Esa, awas lo nggak jadi ya. Awas. Ini kita waktu tayang. Tunggu bentar, jangan S aja, Brian. Oh Brian juga. Puspa. Iya, karena kalau nggak jadi kita bisa puspa nih. Pusing pala. Ini harusnya tuh bakal ada klipnya nih Bener. di Spotify. Jadi kalau Aduh, kalian lihat nih di keren belakang banget. kita, Iya. environment dan ambience yang ada di sini, ini adalah di Sabta Villa Ubud by Om Kara Disclaimer, Experience. disclaimer dulu ya. Om Kara nih bukan om-om yang memprovide kita semua ini ya. Bukan. Ini tuh Om Kara Experience yang memanage, ya kan? Betul. Si Sabta Villa. Villa ini. Nah, kita kayaknya harus ngobrol-ngobrol langsung sama si empunya. Iya, secara Iya kan? kita ini kan kayak cuma datang Iya lihat-lihat, bener. menikmati, Ini bobo, kok makan kenapa terus berenang. comfy banget gitu tempatnya. Bener. Kira-kira gimana ya Kita caranya harus memanage cari tahu dan lebih dalam. Ah, Bener berarti kan? kita ngobrol sama Om Kara nih. Enggak dong. Om Denny Oh, yang ada. iya. Langsung aja kita Tepuk tangan panggil dong buat Hey. Om Gestar Denny kita, Hendra. Denny Hendra. Hai Om. Selamat sore. Ih gila ganteng Ya banget loh. ampun. Ini dari posturnya. Silakan, ini pasti gue headsetnya. tahu ini dia adalah seorang Model ya? Model yang rajin nge-gym. Oh wow. Ya kan? Model ini pakaian dalam. Gue mau pakein crownnya dia dulu ya. Oh baik. Oh, mesra banget. Miss Grand loh. Indonesia, Em. Hai Om Denny, apa kabar? Hello. Oh my god. Tolong ya. Menyesuaikan panggilan ya, dipanggil Om langsung suaranya ngebas Iya, banget. Harus dong. Om agak deketin dikit Om ke mic atau aku yang mendekat Om? Malah asik. Mas, jangan dong Mas. Mas. Anyway, Denny, thank you for having us di sini di Yes. Sabta Villa by Om Kara Experience. Hey, thank you juga. Coba Den, kenalin dong ke para pendengarnya Jin Jin Podcast Podcast. nih. Lu nih siapa sih sebenarnya Oke, lu oke. nih? Makhluk apa Anda? Gue thank you dulu nih buat tim Jin Podcast yang mau udah datang nih Eh, ya. ke Ya, Villa. sama-sama, it's our pleasure. Wow. Ya gratis So juga sih Inggris. ya sebenarnya ya. Oke, kalau gue sendiri itu adalah salah satu owner di manajemen villa ini. Jadi udah cocok dipanggil Om ya. Sudah bisa ya. Emang Om Sebenarnya dari Kara ini umur. sebenarnya awalnya Om Denny dan Om Kara. Gitu, iya ada Kara enggak. Oke, jadi lu bilang adalah salah satu owner dari Yes. Om Kara Experience. Bener banget. Berarti Ntar dulu. ada beberapa owner nih. Ada 3 sebenarnya. Tadi yang kalian ketemu itu Agung dan ada satu lagi yang ada di grup sales directornya. Nah itu salah satunya. Siapa? Sebutin dong Adi namanya. Mahardika. Oh, hai Adi. Asik. Untuk Mudah-mudahan dia sementara denger Adi ya. ya, ntar lagi ganti jadi Asik. ganti Hari Mardika. Wah, Itu siapa lagi? suaminya Neno. Oh gitu. Kalau boleh tahu Om Kara tuh artinya apa sih, Den? Om Kara itu sebenarnya adalah gue jelasinnya tuh dari awal ya. Boleh. Nggak usah dari tengah-tengah. Terserah ntar mau kita dari bingung tengah dong. atau mau dari akhir biar cepat ini berakhir boleh. Susah ya ngomonginnya ya. Ya jadi Om Kara itu datangnya dari pengetahuan kita tentang aksara Sansekerta. Oke. Which is kalau di Hindu itu ada satu aksara utama namanya Omkara. Oh, om yang kayak om gitu. Iya benar. Itu yang kita pakai sebenarnya. gitu. Jadi ini tuh Om yang ada di Om Swastiastu itu? nah benar sekali. Jadi Pinter ya Junior, pinter asik, banget dia gila. pinter banget Enggak, loh soalnya filosofinya. om. Asik. Gue pikir lu taunya cuma Om Burhan. Jadi intinya dari sana kita tuh pengen kan sebenarnya aksara itu berasal dari
kedamaian. Gitu. Berarti tempat mencari lo kedamaian gitu. Yes. Pas Benar banget ya gue healing di sini. Ih, Benar. pulang-pulang damai gue. Cocok Nen sama jiwa lo yang terguncang itu. Bentar lagi nih jiwa gue yang terguncang ya sebenarnya. Ngobrol sama Karena lo kalian. ngobrol sama kita bertiga. Iya. Oke, terus Jadi dari sana kita bergerak dengan kita mau kasih sesuatu contohnya kayak kedamaian, experience yang damai, experience yang homey. Karena semua orang tuh akan balik ke Om Kara. Saya seperti itulah. Oke. Ini Filosofinya. dari awal berarti emang udah bertiga atau kalian tuh pertamanya berdua dulu terus ketemu gitu. satu member lagi atau gimana sih? Emang apakah Om Kara ini berdiri dari kepala kalian bertiga dari awal apa gimana? Nah sebenarnya bukan. Jadi gue lah yang pendatang sebenarnya. Jadi awalnya mereka berdua gitu. New member Adi sama dan Agung. Adi Mardika sama Ridwan Agung ya. Jadi mereka berdua itu punya usaha udah lama sebelum corona. Tapi pas masa corona, nah gue join pas waktu itu. Oh, lo orang ketiga lah di sini Iya ya kan. dong. Oh jadi bisa dibilang lu adalah ini ya angin segar Angin gitu. segar. Karena kan waktu corona kan udah pasti bisnis properti pasti iya down bener ya pas kan? banget memang Ngesot lagi ya. down semua emang lagi susah banget untuk cari customer jadi perlu si usahanya sendiri tuh perlu refreshing gitu loh jadi pas gue masuk ya kita ubah semua konsepnya gitu it's actually a totally different kinds of business before jadi sebelumnya tuh beda mereka tuh cuma sebagai agent nah sekarang tuh sebagai memang owner ya. operator dan owner jadinya Manage gitu ya. Tapi kan Yes. ini namanya Sapta. Setahu gue, Sapta itu artinya 7 ya Dan ya? bener Am I right sekali. ya? Berarti ini apakah properti yang ketujuh ataukah properti emang properti Namanya pertama tapi aja. namanya Sapta atau gimana? Jadi sebenarnya kenapa ini Sapta karena sebelumnya tuh memang ada angka-angka yang lain tapi sudah selesai sama Oke. villa yang itu. Jadi ini adalah yang ketujuh memang benar. Oke. Cuma sebenarnya kita punya ada 19, hampir 19 properti gitu. 19. Kita baru di villa ke-7. Iya. Masih ada Berarti ya cepet loh bisnisnya, bisnis 11 minded lagi ya. guys. Iya. 12 junior. Oke, berarti ada 19 total properti yang saat ini kalian sedang Yes, manage benar. dan owned Yes. by you ya Yes. gitu. Kalau boleh tahu dari 19 ini rata-rata lokasinya ada Kesebar di mana aja? aja? Nah, sebetulnya sebelumnya kita ada di Canggu juga. Oke. Ada 2 di Canggu Oke. dan 1 lagi di Ubud. Cuma memang mungkin karena emang agak susah ya. Bisnis di Canggu itu agak sedikit tricky dan apa namanya? Trikinya kenapa nih? Triknya itu satu sikut-sikutan. Karena banyak ya. Iya, karena banyak banget dan juga banyak yang jatuhin harga dan segala macem. Jadi emang agak susah ya di Canggu ya. Iya, Jadi kita sebenarnya itu jatuhnya malah ke persaingan gak sih? benar Keras ya. banget. Terlalu keras apalagi kita ngelawannya juga sama investor-investor yang lumayan gede dari Oh, Rusia kirain dan melawan segala orang macam. tua. Kalau orang tua mah dari dulu gue lawan. Oh enggak ya? Enggak boleh. Jangankan orang tua, kodrat pun kamu lawan kan. Oh, luar biasa, bener banget. Lagi. Terus. Ya jadi kita ya udahlah kita fokusnya di Ubud aja deh gitu. Oh, jadi mostly your property itu ada di Ubud. Yes, around termasuk here, benar. salah satunya yang kita lagi tempatin Sapta. sekarang Bener. di Sapta. Oke, let's talk deeper about Sapta nih. Sapta nih kalau kamu apa ya? Kalau kamu kasih dia satu kata aja buat Sapta, apa kira-kira? Sabta. Wah, pertanyaannya susah loh ya. di sini. Kalau aku sih ngelihatnya kayaknya family ya nggak sih Den? Iya, benar banget. Ini namanya family serenity. Cie gitu. Ya karena kan punya kamar sendiri ya. Tiap keluarga punya kamar sendiri, dia bisa sendiri-sendiri yang biasanya mungkin di rumah dia gabung. Iya. Betul. Apakah Iya ini kan? menjadi sebenarnya konsep semua villa yang Om Kara experience ini sendiri, it's all about family or what apa itu? It's actually more diverse than this actually. Aha. Ini salah satu kita cuma punya sekitar 2 yang sekarang ya, currently cuma 2 yang forum.
Forum. Ya, 4 Oke. bedroom cuma 2 aja. Sisanya itu 2 bedrooms. Two 2 bedrooms. 2 bedrooms. Berarti gitu. Sabta ini yang konsepnya family banget ya Den Yes, ya. benar. Karena Oke. aku lihat tuh di lantai 1 itu ada, ini kan 2 lantai ya. Di bawah nih ada kamar yang single. Iya, Iya, benar. ini tuh menarik banget Betul. karena biasanya kamar-kamar yang kalau kita tempatin villa tuh ya udah 3 Sama bedroom ya. sama. Nah, kalau ini tuh kayak ada special spot, special Betul. room Dan untuk anak. Kebetulan si Ica ini ngajakin anak yang sudah masuk masa teenager. Ah. Ih, jadi pas banget ya, Jadi pas gemes. banget gitu. Kiowo. Mungkin kalau dari Denny sendiri boleh cerita ini ke pendengar Jin Podcast di Sabta Sabta Villa ini apa? ada apa aja. Ya sebenarnya di sini sih sebenarnya udah memang disetting untuk keluarga yang at least yang kemarin kita pikirin adalah punya beberapa jenis bukan jenis anak ya, beberapa range umur anak Oke. gitu. Makanya ada salah satunya kamar single di sini. Thoughtful sekali. Iya, jadi itu salah satunya. Kedua, kadang-kadang tuh ada beberapa yang mungkin aja anaknya itu sudah punya pacar. Oke, Iya, jadi ada yang benar, diajak. benar, ada benar. yang Benar, diajak benar. bule kan bebas. Iya, Betul, biasanya. betul, Jadi, betul. Oh bisa dimasukin ke kamar ya. Ya kalau umpamanya diizinin sama orang tuanya boleh sih boleh, sebenarnya boleh. ya. Iya. Kan juga di atas itu ada yang Twin ya. kan. Nah, itu yang mungkin masih kecil-kecil. Jadi di sini juga jadi biasanya karena kita ketemu banyak customer kebetulan bule semua dan Kita gaya juga mereka. bule kok, Den. Bulenan. Apalagi punggungnya Neno tuh. Kok lu tahu sih? Lu pernah lihat punggung gue? Jangan gitu dong punggung gue juga nih ntar. Enggak ya. Oke. Ya itu jadi kita ngeliat dari sana. Kalau bisa dibilang kita coba pengen kasih sih semua Mengakomodir ya mau kebutuhan kasih semua akomodasi yang customers ya. sesuai aja deh gitu loh. Oke, so at least minimum gitu loh. biar kebayang nih pendengar-pendengar Jin Podcast. Jadi Sabta Villa ini adalah terdiri dari 2 lantai. Di bawah ada 2 kamar tidur. Ada 1 master bedroom dan betul. 1 lagi single bedroom. Yes. Terus ada living room yang Betul. sangat luas dan Ada open space dapur. juga Yes. ya. Dapur yang sangat lengkap. Nah, ini tuh jarang banget di villa gue nemuin ada rice cooker. Ah, Biasanya kita harus request dulu rice cooker. Tapi dia sudah nangkring loh rice cooker di situ. lengkap Itu sama air sangat fryernya, ya sangat ampun. orang Indo friendly banget. Iya benar. Terus kemudian ada ruang makan di bawah juga. Terus di lantai 2 itu ada 2 kamar juga yang juga gede-gede gitu ya. Dan selain itu fasilitas yang disediain sama Om Kara itu adalah yang bisa kita lihat nih flyernya di meja kita sebelah sini nih guys. Itu adalah Ada spa by the pool. ada floating breakfast juga. Bener banget. Ini katanya salah satu jagoan kalian ya? Yes, bener. Salah satu yang disukain banget sama customer kita kebetulan karena emang mungkin karena trennya juga ya Iya. belakangan ini mungkin dari tahun 2023 penjualan floating breakfast itu meningkat karena tren sih sebenarnya Betul. gitu kan dan kita Buat juga provide buat konten karena yang datang tuh suka banget buat konten di sini. Ah, gitu. Anak zaman sekarang siapa sih yang nggak Iya, ngonten bener, gitu ya? bener Makanya kita banget. datang sini juga ngonten kan. Mungkin Iya kalau sih, bener. kalau teman-teman Jin Podcast pengen tahu itu ada ya di reels kita ya. Bisa dilihat di reels kita tuh ada tuh gambarannya floating breakfast di Om Kara ini di Sabta ini gimana. Kemudian gambaran surrounding villanya gimana itu semua ada di Jin Jalan-Jalan ya. Betul. Anyway, ngomongin soal surrounding, boleh diceritain nggak? Kalau kita kan ngebayangin Ubud tuh selalu yang serene, selalu yang damai, penuh dengan ketenangan, terus nature dan Banyak segala macam. ijo-ijonya. Yes. Kalau di Sabta, kayak gimana sih surroundingnya? Sebenarnya nggak jauh beda dari itu ya, karena kalian juga udah lihat kan di depan itu udah langsung sawah, gitu Betul. ya. Kita Jalan masuknya Nah. aja tuh udah ada pohon bambu. Iya bambu-bambu yang kan, sekeliling yang kan. saling bergoyang berjatuhan gitu kena angin. Ya gitu kan, masuk pun kaget kan jalannya kecil banget ya gitu ya. Tapi pas masuk, Parkirannya luas. wah luas ya gitu. Itu sih salah satu hal yang memang jadi bahan pemikiran kita kalau misalkan kita tuh mau Staycation bareng. betul kayak misalkan villanya
3 kamar udah kebutuhannya. Abis itu tuh pasti yang kita tanya adalah parkirannya gimana ya gitu. Karena kan kita 3 kamar asumsinya adalah 3 pasang. Betul. Ya kan? At least ya. at least Masing-masing 3 bawa pasang. mobil ya anyway. Ya kita kan Gitu. nggak naik motor. You know, like, what? Apa itu roda 2? Kita nggak pernah tahu. Sombong banget ya Allah. terus gitu. Akhirnya kita kayak, aduh, jadi consider buat cabut gitu, cari villa lain. Padahal ini tuh sebenarnya bisa jadi nilai plus gitu. Jadi kita kayak seneng aja gitu tadi pas nyampe sini kayak, wah tadinya gue parkir di samping mobilnya Ica. Tiba-tiba gue pindah ke samping mobilnya Kai. Curang. Saking gedenya ya, seneng banget deh. Itu adalah salah satu kebutuhan kita dan diakomodir sama Sapta. Nah terus ada Segway Den. Bener Gila, banget. Itu happy Jarang banget sih sih. orang biasanya villa atau hotel itu nyediainnya tuh ini ya sepeda. Ya. Ya kan? Tapi ini kenapa lu kasihnya Segway gitu? Kan tadi pas banget ya. Ica juga sebenarnya. Gue beli ini di mana ya? Gimana caranya ke situ ya? Nah, itulah makanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah masuk ke kita. Jadi sebelumnya itu udah masuk. Ini gimana ya? Oh ya udah. Cara kita beli ke minimarket Benar. ya Atau kan? enggak pengen ini aja deh, pengen beli nasi babi hidden gem ini gitu. Bisa pakai itu gitu. Emang difasilitasi juga Yes, ya. Jadi bener nggak banget. cuma si parkiran luas dengan kalau kita bawa mobil, tapi Bener. kalau misalkan lu mau deket-deket pergi jalan atau mau keluyuran sekitar sini tuh disediain Segway guys. Itu anyway. emang udah comes with the villa atau kita harus bayar lagi sih kalau untuk Segway? Kalau yang ini kebetulan untuk Sapta dia itu masih terpisah. Oh oke. Jadi kalau lu mau Segway ada Harus, additional Iya benar, ada additional charge-nya charge nanti. lagi. Gitu. Oke. Itu nanti bisa langsung ditanya ke reservation kita nanti langsung. Siap. Keren banget. Kita balik lagi ngomongin ke Sapta nih. Ini kan kalau gue lihat dari warnanya yang serba natural dan segala macam. Sebenarnya Art tone gitu ya. konsepnya Sapta sendiri selain untuk fungsinya ke family, kalau dari segi arsitektur dan ininya dekorasinya tuh apa sih? Ini Ica pertanyaannya susah-susah ya dari tadi ya. Makanya besok-besok lu request Junior aja yang nanya. Atau enggak Neno. Sebenarnya Gitu. itu udah kita pikirin sih sebenarnya. Oke. Kenapa sih ininya apa namanya dari warna, dari ornamen kan seperti ini karena kita pingin customer kita itu ngerasa even dia mau party pun di sini. Boleh ya? Boleh. Tapi nggak Serius? sampai lebih dari jam 10. Oke. Tetap ada aturannya. Itu mah ya. enggak party itu mah lu. Partinya sore, Family Pak. gathering. Teriak-teriaknya sampai jam 10 aja, Jam 10 Pak. doang. Iya. Iya harus secara Oke. tetangga Iya, nih. tetangganya banyak Tetangga ya. lengkap dengan apa tuh namanya antena-antena TV-nya menjulang tinggi. Ntar ini apa namanya customer gue juga ntar komplainnya ke gue Iya, kan, bener. jadinya jam 10 aja deh gitu. Main aman ya. Awal-awalnya kita- curfew jam 10 iya, ya. bener. Apalagi di Ubud kan orang-orang nyarinya ketenangan. Bener. Junior doang sih yang pengen party, aku mah. Lu lupa sama Ica ya. Enggak, ini apa hubungannya sama arsitektur? Karena sebenarnya ini terbuka Oke. itu untuk party emang. Oh. Gitu Ini awalnya nice full banget party. loh. Iya, iya. Iya. Ini ada di Airbnb atau kita harus Ada di Airbnb, ada di Airbnb? booking.com, ada hampir di semua OTA ini ya? OTA ada kok. Soalnya kita kan emang hobi-hobi staycation banget nih gitu. Dan itu sering banget kayak misalkan anak gue lagi ulang tahun. Kita Staycation yuk. staycation di gitu. mana? Oh, sekalian ngerayain. Sekalian ngerayain, sekalian misalkan ngundang beberapa orang lagi gitu. Nah, kadang tuh ada host-host yang terlalu saklek gitu yang nggak boleh sama sekali ada perayaan apapun. Tapi ini boleh ya. Boleh. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 gitu. malam. Coba lu kasih ke kita dong sebenarnya do's and don'ts-nya di Sapta Villa Di Sapta gitu. Villa, Biasanya iya. kan memang seperti yang Ica bilang, ada beberapa villa tuh yang strict banget. Gua nggak mau lu berisik sampai jam 10 misalkan. Gua nggak mau kayak lu bawa temen lebih daripada jumlah kamar yang ada di sini. Gua nggak mau lu bahkan bawa anak pun ada yang nggak boleh karena memang kayak di Ubud apalagi itu kan semua orang nyari ketenangan gitu ya. Sebenarnya do's and don'ts yang dari Om Kara ini sendiri apa sih? Oke, kalau do's and don'ts-nya itu sangat simple ya sebenarnya karena hampir sama seperti villa-villa yang tidak terlalu strict di halayak ramai gitu kan. Jadi
kita itu cuma memperbolehkan kalau ada party pun sampai jam 10. 10, Itu aja. Sisanya boleh Sisanya ya. boleh. Mau bawa orang ke sini lebih dari jumlah ini boleh kok sebenarnya. Cuma nanti sampai jam 10 kita anggap itu party. Setelah itu balik lagi dengan jumlah yang Iya, ngebut sesuai kita. dengan jumlah kamar di sini. Iya, gitu ya. benar. Oke. Apa lu mikir banget kayaknya. Apa Tumben. biasanya kalau bikin-bikin kayak gitu kan kita harus kayak ada izin ke Oh, enggak. ke klien dinas or something else Enggak, gitu. Emang lu mau bikin kue? Iya, Cong. Iya, ini tuh cuma segini, Cong. Maksud gue kan biar kayak clear aja gitu. Enggak perlu kok. Nggak perlu. Nggak Apakah perlu. nanti dari kalian yang mau berbicara itu dengan kesini atau memang udah ada kerjasama? Ya udah sampai jam 10 mereka udah tahu ya. Udah. Enggak, mereka sudah mengumumkan kalau umpamanya ada acara atau apapun party dan segala macam Jam itu 10 sampai udah harus close Ya yang ya. penting kita nggak liar-liar amat Iya, ya benar. kan. Dan partinya nggak pas nyepi. Iya. Iya lagi. Kalau nggak digerebek kan terus diarak gitu Bukan ya. digerebek, keliling lo disuruh nyapu Banjar. Ada By the way, apa-apa. kalau misalkan Bentar. Puspa, ngapain kamu ketawa-ketawa Puspa? Kalau misalkan pendengarnya Jin Podcast pengen tahu lebih banyak tentang Om Kara Experience ini, ada Instagramnya yang bisa di follow kan? Ada bener, ada banget. Instagramnya adalah Ada di @omkaraexperience. Oke, catet. Asik. Terus kalau Sabta? Terus kalau Sabta di Sabta Villa Ubud. Oke. Iya. Kalau Om Denny Om Denny ada nggak Instagramnya? Ada sih. kasih Tapi aja introvert, Om. Kak. Ah, Gimana oh, dong, ya Kak? Allah, udah. Dong. Sekarang tuh ininya kayak mau ngasih tahu aja apa enggak gitu. Gimana ya? Lu cari aja di Om Kara Denny apa namanya? Denny Hendra. Hendra. Ya, Denny Anders Grandra Hendra ya. Permana elah, ya. Anyway, Ica mau nanya apa? gue tuh sangat tertarik sama welcome drink yang tadi kalian iya lagi lagi. Oh, buat iya, kita. benar, Jadi benar. ini warnanya Haus tuh apa doyan? warnanya tuh ijo-ijo gitu, udah eye catchy banget. Lu boleh jelasin dong ini tuh sebenarnya apa sih? Wah. Dan apakah ini disediakan di semua properti Om Kara Experience kah atau Yes, khusus buat benar. Sabta? Benar, Dari benar, rasanya benar. ini sih kayak loloh ya. Iya, itu loloh sebenarnya. Ih, loloh, LOLO. Bukan LOLO. LO tanda petik. Lu ngomong LOLO tanda petik tadi lihat mukanya si Brian. Oke, so this is loloh. Ya, ini loloh cem-cem Oke. namanya. Jadi emang minuman tradisional di Bali. Yang biasanya loloh tuh kan banyak banget di Bali itu. Oh banyak ya? Aku iya. taunya cuma loloh cem-cem loh. Emang ada loloh apa lagi? Ada kayu manis. Ada kayu manis, Ya, ada ini, ada itu. Allah gue. Bodoh amat. Sebel Iya, deh. iya, loloh tuh ada macam-macam, Cong. Jadi kalau cem-cem adalah cem-ceman. Jadi kalau minum ini lo bisa dicem-ceman dia. Enggak. Jadi loloh cem-cem itu khusus dia memang ada ingredient khususnya. Gue Dari lupa sih daun sebenarnya apa, ya, dari apa daun- gitu daun ya. loloh itu kan memang selalu ada daun loloh ya kalau di Bali yang kecil-kecil gitu Kecil-kecil kan. daun kayu manis itu Ya, ya. benar. Nah, tapi sisanya tuh improvisasinya tuh mungkin dia pakai kayu manis, pakai jeruk, dia pakai Ini apa nih yang asem. putih-putihnya ini apa? Ini kelapa. Mangga? Ya? Oh, Iya, kelapa. Oh, kelapa. Sorry ya, gue lupa. Sebenarnya ini juga Aku bisa nggak dikolapsin terlalu tahu. sama ini tuh gue rasa ya di dalamnya tuh kayak ada air kelapanya juga. Iya, dia Iya, kayak Air dicampur. kelapa, dicampur. terus ada buah kelapanya, terus Dia ada lemon juga kok di sini. iya ada betul. lemon As sedikit. far as I know, dia tuh punya banyak banget di nungguin ya guys. Iya, nungguin banget Ada gue. khasiatnya gitu kayak misalkan bagus buat panas dalam. Loh, lu gak tahu? Malah lu yang mau gue yang jelasin. Iya. Gue tuh pertama kali mencoba loloh cem-cem ini di apa desa terbersih di Bali tuh? Oh ya, di ini Penglipuran. Iya, Iya, Penglipuran. Emang buatnya di sana. Oh ini dari Mostly bisnis loloh Loh, cem-ceman datangnya itu. dari Penglipuran. Bener kan? including yang Yes. bikin ini. One of a kind sih ini. One of a kind sih ini. Emang Iya. ada di warung-warung juga. Betul, tapi di kita rumah-rumahnya order kalau lu langsung. numpang kencing atau lu mau beli sesuatu dari mereka, Cong. Kok susah ya Pasti itu ya pernah. digituin. Tapi Pernah numpang tiba-tiba kencing. keluar dari situ tuh gue nggak dimintain duit kayak Kak loloh cem-cemnya gitu. Oh gitu. Iya, suruh ngisi lagi air kencingnya gue.
Oke, jadi ini disediain di semua propertinya Yes, Om Kara Experience. bener banget. Why? Kenapa lu kasihnya loloh? Kenapa? Kan padahal di Bali ada banyak ya, ada arak jus. loh. Oh itu sih kalau itu pengennya itu Ica ya. ini ya Emang kemarin tuh dasar perempuan bisa gak nggak bener move on. Biar kalian nanya aja sih sebenarnya gitu nggak sih ya. nggak emang kita Apa-apa? Ayo. Gua aja. Kan lu sakit kan lu. karena Apa? emang ini kebetulan emang kan beberapa bulan terakhir gua di Gianyar itu pas lagi nyari makan gitu kan. Terus cari minumnya kayak apa sih yang tradisional di sini gitu kan. Dan nemunya emang si loloh cem-cem ini. Ini nih apa ya? Kita coba deh gitu. Jadi gue sama partner-partner gue berdua tuh emang suka keliling tuh nyari nasi babi, nasi apa, Iya, pokoknya kulineran lah. Ya, kulineran Yang gitu. Bali banget gitu ya. Tapi minumannya tuh kan kayak ya itu makanannya emang udah Bali, tapi minuman apa sih gitu. Iya. Ini nggak bohongan loh, tapi beneran loh, tapi pas kita Iya, gue percaya kok, Iya. Den. Takut banget gak dipercayain loh. Emangnya kita terlihat kayak nggak percaya? iya muknya lu. Ya jadi itu kan ini apa ya loh cem-cem gitu. Oke. Gue coba, ini enak gitu, Seger ya. seger gitu. Apalagi kalau dingin kan, kita pakai es juga, wah ini oke sih. Makanya kita coba deh gitu loh. Dari nama aja udah Om Kara, nama Bali banget. Terus lolohnya juga Bali banget. Betul. Dari ini juga sebenarnya dari vibes villanya sendiri juga Bali banget ya, Ya, dengan ya, bener. warna-warna yang natural. Terus juga ada patung-patung, ada guci-guci. Gucinya Iya, ini banyak betul. banget loh. Iya loh, bersihinnya aja susah loh ini. Iya. Kok curhat? Guci-guci yang mahal itu ya? Itu Gucci brand ya. Branded things gitu. Iya memang berarti kalau misalnya kita tarik benang merahnya Au, guys au, dari au. Om Kara Experience sama Sapta Villa ini sendiri, emang semuanya tuh yang mau dikasih tuh kayak all about Bali gitu. Yes. Budaya-budaya Bali lo dikasih, nggak cuma di Ubud aja lo dikasih, terus dari minumannya lo dikasih, Bener. dari budaya orang-orangnya di sini sampai makanan-makanannya pun dekat-dekat sini tuh seperti itu. Jadi memang Yes. 100% lo bakal dinikmati lo Dikasih. bakal dikasih experience yang benar-benar full Bali Balinese. banget gitu ya. Bener banget. Dijamin pulang dari sini lo damai deh guys. Iya. Healing lo tuh kebayar Asli. lunas tuntas semuanya ya. Lo pengen namain anak lo Putu abis ini. Susah ya itu ya. Oke, dari Sapta Kedepannya fasilitas yang ditawarkan selain ada 4 kamar, ada Segway, ada Floating breakfast, Ada floating floating breakfast, spa by the pool. Yes, pada by the pool, terus juga kita ada ada ini ya, ada minibar yang gratis ya. Minibar yang Oh, gratis. yang ini kulkas buat itu semua ya. Cemilan orang kalian apa tuh boleh? buat kita doang Enggak, nih? buat semua orang. Wow, Yang ngebut gila kita. tumben banget ada minibar gratis Asli, Iya. jadi ada soft drink guys, ada cemilan-cemilan juga. biasanya yang tuh silahkan minibarnya nanti kalau ini Kena pas check bayar. out, pas check out kita Gitu. hitung ya. Oh ini gratis ya? Ini berarti? gratis. Tepuk tangan dulu dong untuk Om ini ya? Kara. Yes, bener banget. Wow, keren. Mantep nih om nih. Biar nanti baliknya tuh ntar naik berat badan juga ya kan. Aduh, gitu jangan ya. dong. Susah ya. Tapi kalau dari fasilitas yang basic juga kalau misalkan kalian penasaran nih guys, fasilitas basic semuanya pasti ada kayak wifi, terus Netflix Bener. juga ada Netflix ya. juga ada. Terus apa lagi sih? Di kamar mandinya ada bathtub semua guys. Yes, ada bathtub semua. Semua bathtub ya? Semua bathtub. Ya Wah, ampun, gila. kurang bikin anak apa? lagi dong lo. Ini aja belum lahir lu udah suruh bikin lagi. Lu Neno yang bikin kalau anak lagi. ya kalau Neno lu tahu Kai kan. Staycation tuh pasti nggak lepas. Nggak lepas. Tiba-tiba ntar kita kayak udah tinggal denger aja nih siapa yang ngambil air duluan. Gimana sih ambil air tuh gimana sih? Udah lah ya. Skip, Kan habis skip. macul. Oke, Kedepannya ada dari- proyek apa lagi sih? Den, ada project Yang upcoming. Wah, upcoming kita ada beberapa Om sih Kara Experience. upcoming sebenarnya yang kita kerjasama sama ada healing ini apa namanya sound healing ada di daerah Mas. Itu salah satu. Itu nanti kita ajak deh kalian jalan-jalan ke Oke. sana ya. Ada Oke. sound healing. Ini ada, apa maksudnya? Sound healing nih maksudnya itu gimana? jenisnya kayak seperti ada villanya, tapi fasilitasnya bukan yang kayak cuma pool doang atau Oke. kayak gimana. Tapi ntar tuh juga ada Yoga. ice bath. Oh. Tempat ice bath, tempat sauna ini infrared sauna.
Biar kesukaannya perutnya Junior kenceng. tuh. Biar Enggak, perutnya kenceng. berarti ini bagian dari villanya atau ada terpisah sih? Enggak, dia emang satu area. Oh gitu. Bagian dari area gitu. Tapi nanti Ini ya, itu upcoming nanti ya, ini upcoming. upcoming. Terus Iya, terus iya, terus iya. ada Terus apa itu juga lagi? ada tempat sound healing. Tapi itu ntar ya bertahap lah ya, bertahap. Oke. Yang paling penting sebenarnya si infrared saunanya. Karena buat kenceng. Oh gila. Kalian nggak perlu gila, pakai gila. botox. Butuh banget Oh kita. my Iya, god. benar-benar. Ntar lama-lama ada Bluetooth juga loh. Iya. Kan udah. Abis infrared. AirDrop Iya. abis itu. Kenapa gue pikirin itu? Sauna apa nih? Airdrop. Ini kenapa gue pikirin itu? Kenapa juga gue undang kalian? Karena mungkin udah kepala 5 kali ya, udah Kurang yang ajar datang lu. untuk Kelihatannya kepala mengencang. 5 ya. Hey, Kita bukan kepala 5, kita kepala batu. Ya jadi lumayan loh itu, gue sempet nyoba yang infrared apa namanya infrared Sauna. sauna. Seriusan sih. Pulang-pulang kenceng ya. rasanya kayak Serius. mana itu? Panas. Oh panas. Iya, kayak Panas. sauna pada hakikatnya. Umumnya. Oh, Cuma gitu. kenceng-kenceng. Kesetrum nggak lo bisa? Kan Gimana infrared ya gimana sih? kesetrum ya? Enggak, ini Gue tuh ngebayangin Kayak serem laser, gitu. kayak laser cok, kayak kayak lu laser. di Oh, center. gitu. Jadi lampunya juga merah gitu. Lu coba visio sekali-sekali. Visio itu kan partnya Yang ada adalah lampunya lampu ya? merah itu Oh, infrarednya itu. di badan. Oh nggak boleh Bener. jalan kalau lampu merah berarti. Iya. Makanya ada infragreen habis itu. Biar lu boleh jalan. Nah itu satu. Itu terus satu. Sama Terus? ada sound healingnya itu nanti kita akan ini ya mungkin Itu ada di daerah Mas. daerah Mas Gianyar. Mas Denny. Ini emang nggak jauh-jauh dari Mas Junior. ya kan? Beli. Om, Mas. Anyway, terus lu juga sempat bilang waktu kita kemarin meeting bareng-bareng itu Ah. bahwa Sabta ini akan ada satu Adeknya. villa lagi, Ada adeknya adeknya. yang Sabta. Asta. Asta Nah, benar banget. coba Nomor ini 8 sebenarnya tapi dia baru mulai nanti dijalanin sebagai daily book gitu loh. Dulu tuh ya dia tahunan. Oke. Tahunan bulanan gitu terus sekarang jadinya Ini udah buka belum? belum, kebetulan belum. Iya, kita lagi ngerenov. Apa sih yang membedakan Asta dengan villa-villa lainnya? Ini yang lagi terkenal banget. Heeh. Dia tuh tempatnya para anjing-anjing. Oh enggak ya. Tempatnya para anjing. Anjing. Anjing Kayak kamu. kita dong. Enggak neno banget. Jadi ini villa Maksudnya ini loh, gimana tuh? villa ini pet Pecinta friendly. Anabul. Iya, pet Oh, friendly. Gila ya, gitu. Om Kara ini selalu mengakomodasikan keinginan atau kebutuhan semua orang, semua sekali. usia, semua strata. Wah. Iya sampai strata Strata binatang pun pun ya. dijaga Jadi ya siapa kan. anjing-anjing mungkin boleh ngebuk gitu ya kan? Iya. Oh, Cong. Apa? Si anjing itu, Cong. Suruh sini. Mantan lu. Buka-buka loh ini ya. Dia di bukan sini. anjing, Apa Cong. dia itu? Babi. Oke, kalau dari Om Kara sendiri nih sebelum kita tutup obrolan kita pada kesempatan sore hari, ada yang mau disampaikan gak sih semua buat Jin Podcast yang lagi pada dengerin atau teman-teman di Bali yang emang ternyata lu punya Lagi- sepatah dua patah kata gitu lagi nyari tempat. Gimana? Kalau ya atau enggak lu punya sepatah dua patah kata yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin lagi cari Tempat villa buat buat staycation or staycation. whatever, silakan. Guys, Bali itu bukan Canggu aja dong. Exactly. That's Iya, right, kan? baby. Anjir, pukul meja nggak tuh? Bener-bener Kaget banget gue. sih. Bali bukan itu bukan Canggu aja. Ayam, 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 Bali ayam. itu juga bukan cuma Seminyak ya kan. Ya, Gianyar Bali, Ubud Bali itu juga ada loh gitu loh. Betul. Tapi sekali. sorry gue potong. Kalau ke Om Kara ini nggak perlu takut kena macet-macetnya Ubud karena nggak nyampe sana. Bener. Ya. Ih, Jadi asik mungkin banget. orang-orang pada ngebayangin, aduh Ubud males banget, Iya. macet. Jalannya kecil, biasanya macet. Satu arah. Susah ya cari kan? parkir, terjawab semuanya Ini di tuh Om Kara sebenarnya belum Experience. sampai Ubud ya. Iya. Ini tuh di daerah Lotunduh. Lotunduh. Iya. Tunduh bener. Ya, jadi bener banget. menuju ke Ubud. Jadi lu pengen ke Ubud, lu bisa sebenarnya. Deket. Deket, tinggal naik motor, naik mobil bisa dari Sabta, tapi tetap Nggak kena macet. nggak kena macet, dapat sawahnya juga. Iya, ambience Ubudnya kental banget di sini. Ambience-nya Ubud tuh dapat banget di sini bener. Bener. Dari sini pun kita kalau mau ke kafe-kafe terkenal, yang Contohnya, ada di- contohnya. contohnya Tony Raka, tuh. Oke banget tuh kopinya. Oke, terus yang hidden gem yang lu bilang Oh itu? itu nasi babi di depan. Ih. Tinggal Gas jalan nggak cuy. sih? Tony Raka juga tinggal jalan. Enggak sih kalau Tony Raka naik motor lah. oke. Tony Stark? Enggak. Stark ya. Enggak ada Terus urusan terus ya. terus ada apa lagi? Ada beberapa kayak warung Mina kalau masih pengen makan yang family itu masih ada warung Mina dekat sini juga. Jadi nggak usah takut Nggak ya. usah takut, ada coffee shop juga Iya kecil-kecil tadi di sini kita bagus kok. lewat
sini sebelum masuk gang sini juga ada resto. Ada resto juga. Bahkan ada kayak semacam franchise ayam goreng murah-murah meriah ya gampang kan. banget di sini. Gue juga sempat baca tadi ada lawar apa gitu. Ya ampun. Jadi ini lengkap ya. Ya. One stop staycation starter pack lah gitu Bener. ya. Benar-benar Semuanya ada dekat di kemana-mana, ke Ubud dekat, terus ke Tekang Duren kesayangan gue yang di pojokan itu ada. Oh iya? Iya udah ditupperwarein durennya. Oke, ada lagi Ada nggak, lagi Den? nggak Den? Paling Yang itu mau aja disampaikan? paling itu aja sih. Kita sih mengharapkan banget ya lebih banyak orang Indonesia yang liburan ke Bali dan ke Ubud gitu ya. Betul. Jangan terlalu banyak bule aja juga gitu kan. Ya kalian mau healing nggak usah jauh-jauh keluar negeri kan sekarang gitu ya. Mau kabur aja gitu keluar negeri. Kabur aja dulu. Iya kan, kabur aja dulu. Ke Ubud aja dulu. Oh, bener Ubud sekali aja dulu. Ibu Ica. Gak usah lah keluar negeri kayak banyak aja lo duitnya. Asik. Makanya jangan lupa follow Instagramnya @omkara_experience. Kemudian ini @Sapta Villa Ubud ya. Bener. Betul ya. Oke, thank you so much Denny once again Thank for you, having us. thank you, tim Thank Bikin you, Podcast. terima Terima kasih kasih Om semuanya. Puspa, Brian, Esa, Theo. Theo. Oke. Thank you so much semua. Teblung, 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 teblung. Namanya Theo, nama panjangnya TOP. Apa sih Nek? Kurang. Coba lagi lain kali. Ya udah Oke, kita thank masih you very much, bakal everyone. main-main di Sabta Villa. Kita mau berenang dulu abis ini. Aku mau main Segway Segway apa seg-segnya aja kamu? Pokoknya seru semuanya yang bakal kita lakukan di sini. Yes. Jangan lupa juga follow kita di Jin Podcast. Nanti kita bakal kasih kamu informasi lengkap di reels kita tentang Sabta Villa Ubud dan Om Kara Experience.